Sampai halaman berapa? 184. Baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih di pembahasan al-kibr, kesombongan. Masuk di halaman Rabi'ah wa Thamanun Ba'dal Mi'ah 184 di Abwabul Kibri, pintu-pintu kesombongan. Poin pertama, pintu kesombongan itu at-takabburu 'alal haq. Seseorang sombong atas kebenaran, menolak kebenaran, meremehkan kebenaran. Saudara yang saya hormati, itu merupakan pintu kesombongan. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali, "I'lam akhal iman anna min syarri abwabil kibri ma yamna'u minal istifadati minal ilmi wa qabulil haqqi wal inqiyadi lahu." Ketahuilah saudara iman, termasuk sejelek-jelek pintu kesombongan. Ini disebutkan pintu sombong paling jelek. Apa yang menghalangi mengambil faedah dari ilmu? Menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Itu merupakan pintu kesombongan paling jelek. Apa tadi? Tercegah mengambil faedah ilmu. Makanya ada ucapan para salaf, ada dua jenis manusia yang tidak bisa belajar ilmu agama, mustakbirun wal mustahyih. Seorang yang sombong, satunya orang yang malu. Enggak belajar baca Quran, kan belum bisa, malu. Tidak belajar fikih, kan sholatnya belum benar, malu. Itu penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Yang keduanya sombong, merasa sudah faham, merasa sudah ahli, akhirnya menolak ilmu. Bahaya sekali ini, tercegah dari mengambil faedah ilmu. Kedua, menerima kebenaran. Datang kebenaran, sikap orang yang tawadhu, kebenaran itu datangnya dari manapun diterima. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seorang Yahudi menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, langit dan bumi dalam genggaman Allah di hari kiamat,
Nabi SAW tersenyum mengiyakan. Beliau tertawa mengiyakan, menerima kebenaran walaupun datang dari orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengkritik kaum muslimin, muslimun kalian juga musyrik ketika kalian berucap Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad, menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak sang pencipta. Apa Nabi ingkari? Apa Nabi katakan rasa gagas? Wong kafir sih ngomong itu. Tapi beliau terima, beliau nasihati kaum muslimin. Jangan ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi ucapkan Masya Allah wahdah atau Masya Allah summa sya'a Muhammad. Summa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah semata atau atas kehendak Nabi Muhammad, kehendak Allah kemudian. Saudara yang saya hormati, beliau menerima kebenaran. Beliau menerima kebenaran. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Ketika Abu Hurairah menjaga zakat, datang jin mencuri, syaitan mencuri. Kemudian berudzur, saya punya tanggungan-tanggungan, jangan laporkan kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, ya sudah, saya akan laporkan. Sampai terulang beberapa malam. Di malam yang terakhir syaitan ini mengatakan, aku akan beritahukan kepadamu, kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, terjaga dari godaan syaitan. Disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa komentar Nabi? Apa Nabi katakan? Jangan terima itu syaitan. Nabi katakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar kepadamu walaupun asalnya dia kadzub, pendusta. Saudara yang saya hormati, orang yang sombong itu tercegah menerima kebenaran, gak mau tunduk kepada kebenaran. Wa qad tahsulul ma'rifatu lil mutakabbiri, walaupun pengetahuan itu telah didapat oleh orang yang sombong, tahu. Tapi kalau orang sombong, walaupun tahu duduk di majelis ilmu itu kebaikan, menerima kebenaran itu kebaikan, tunduk kepada kebenaran itu kebaikan, mereka tahu, tapi mereka tetap tidak mau menerima. Walakin nafsuhu la tutawi'uhu alal inqiyadi lil haq. Tapi nafsunya itu tidak rela untuk tunduk kepada kebenaran. Wa tusrafuhu anil intifa'i bihi. Kemudian dipalingkan dari mengambil manfaat kebenaran. Sebagaimana Allah habarkan tentang kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun itu wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulma wa uluwa fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Mereka ingkari dengannya, sementara jiwa mereka itu yakin. Jiwa mereka itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Harun. Tahu itu. Tapi kenapa kok mereka ingkari? Karena dulma wa uluwa, kedoliman karena kesombongan. Maka lihat bagaimana kesudahan bagi orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang saya hormati, menolak kebenaran itu merupakan pintu kesombongan paling berbahaya. Merupakan pintu kesombongan paling berbahaya. Demikian pula summa arsalna Musa wa ahahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kaunu qauman alin. Wa qalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun fakadzabuhuma wa kanu minal muhlakin. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya yakni Harun dengan membawa ayat-ayat kami, dengan membawa sultanin mubin, dengan ilmu yang jelas gamblang kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Tapi apa? Fir'aun dan pembesarnya itu sombong, kaum yang melampaui batas, yang congkak. Maka mereka mengatakan, masa kita akan beriman dengan dua orang semisal kita, sementara kaum keduanya itu kepada kita menyembah. Mereka mendustakan Musa dan Harun, dan mereka itu termasuk orang yang binasa. Ayat dalam bab ini sangat banyak. Siapa yang sombong kepada Allah, dan ini merupakan kesombongan kepada Allah,
dan kesombongan kepada Rasulnya. Jadi bahaya. Menolak kebenaran itu bahaya. Sikap orang yang tawadhu, kebenaran itu terima. Walaupun mungkin belum mampu melaksanakan. Ya sudah, saya terima. Lah kok enggak kamu laksanakan? Astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, ini pintu kesombongan yang pertama, dan ini min syarri abwabil kibr. Termasuk pintu kesombongan paling jelek. Kemudian yang kedua, sombong kepada hamba. Wa hadza babun yara fihil mutakabbirun nafsahu fauqal khalqi fayastaqdimuha wa yahtaqiruhum. Pintu ini seseorang itu memandang, orang yang sombong itu memandang dirinya di atas makhluk yang lain. Ini awal kesombongan kepada makhluk. Merasa dirinya di atas yang lain. Kemarin kita kasih contoh. Apa misalkan merasa di atas yang lain? Nasab. Kalau kalian, apa itu nasabnya? Saya itu ningrat, darah biru. Ra percaya sileten. Sombong karena merasa di atas makhluk dari sisi nasab. Sombong di atas makhluk dari sisi fisik. Kalian itu apa? Kulitnya sawo mateng. Malahan yang sing matengi kenyonyoten. Saya, wah, putih bersih kan? Sombong dari sisi fisik. Saudara yang saya hormati, merasa dirinya besar, apa akhirnya? Wayah takiruhum, meremehkan orang lain. Wa huwa yad'u ila takabburi ala amrillah. Dan ini mendorong sombong kepada perintah Allah. Bahaya sekali. Makanya godaan kalau orang punya kelebihan, saudara yang saya hormati, kelebihan apapun kalau nggak hati-hati, merasa lebih, setelah itu meremehkan orang. Walaupun orang bangga kelebihan berat badan, kelebihan perut, apa weteng kok cilik-cilik kilo, bangga ya. Kalau seorang punya kelebihan, saudara yang saya hormati, hati-hati ini gangguannya, meremehkan orang. Kalau sudah meremehkan orang, dampaknya sombong kepada perintah Allah. Penulis kasih contoh, hafidhallahu ta'ala, kama hamala iblis kibruhu ala Adam alaihissalam anim tana amin imtisali amrillahi fi sujud. Sebagaimana kesombongan iblis membawa kepada ini. Sebagaimana yang membawa iblis sombong kepada Adam. Hamala iblisu kibrahu ala Adam alaihissalam. Apa awalnya? Iblis sombongnya dengan Adam itu apa? Merasa dirinya lebih baik. Diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dan sudah berlalu. Hanya logika iblis yang mengatakan api lebih baik daripada tanah. Tanah itu sifatnya Masya Allah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan macam-macam. Tapi kalau api, secara asal sifatnya panas. Kalau api dingin, itu mukjizat yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Api jadilah dingin. Merasa dirinya lebih di atas yang lain. Akhirnya apa? Ketika diperintah untuk sujud kepada Adam penghormatan, imtana amin imtisali amrillahi fi sujud. Terhalang untuk melaksanakan perintah Allah sujud. Bahaya ya. Bahaya. Mau praktek contoh keseharian? Mudah itu. Sing jamaah ning masjid kono orang-orang mana? Oh itu wong rendahan-rendahan. Pejabat tinggi ora ono. Ya. Akhirnya kenapa enggak sholat jamaah di masjid? Campur wong-wong ngono. Harkat martabat saya jatuh. Apa ada orang seperti itu? Ada itu. Saya pernah ketemu seseorang itu sholat hari raya itu ndelok parkir. Kalau kebanyakan parkir itu ya kendaraan tahun 2000
ke bawah. Apa meneh pitontel. Tapi jangan anggap pitontel sing dienggo pit-pitan apik itu, bukan. Pitontel apa ini? Entuk ning rosok Mas, didol kilonan. Itu semua saya sholat di sana. Jadi sholat hari raya saja itu mau kumpulnya kepada wanggere sing parkir itu mobil-mobil. Mobil Alphard macam-macam itu. Pokoknya paling enggak Pajero misalkan. Saya ke sana itu. Level. Tapi kalau enggak misalkan menghalangi dia dari sholat hari raya. Persis seperti iblis. Merasa dirinya di atas orang lain, akhirnya meremehkan orang lain, akhirnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat fasajadal malaikatu kullum ajmaun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Sujud semua para malaikat kecuali iblis, dia sombong. Kemudian dia termasuk orang yang kafir. Apa alasan iblis? Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Kamu ini sombong atau orang yang congkak? Kata iblis, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Merasa di atas makhluk, akhirnya menghalangi dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kamu ciptakan dia dari tanah. Poin yang kedua. Walaupun poin yang kedua ini, saudara yang saya hormati, secara urutan di bawah yang atas. Kalau yang atas kan sombong, menolak kebenaran, paling jelek. Tapi di bawah ini merasa memiliki keistimewaan, meremehkan orang. Kalau sampai menghalangi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Poin yang kedua, poin yang ketiga, kesombongan itu bisa dengan pakaian. Kata Nabi SAW, man jarra thawbal khuyala lam yandurillahu ilahi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada syaqai izari yastarhi illa an ata ahada dzalika minhu. Faqala Nabi SAW, lasta miman yasna'u khuyala. Kata Nabi, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong? Pakaian laki-laki dijulurkan menutupi mata kaki. Sengaja dijulurkan. Kalau sengaja dijulurkan itu contohnya apa? Ketika beli celana, dikasih celana ning dhuwur polok. Ning dhuwur polok. Engko ndak dikira kebanjiran. Ya dikira kebanjiran. Akhirnya sengaja, Mas, jadi ngisor polok itu ya tolong jari lah. Saudara yang saya hormati, ini namanya sengaja. Ketika memakai sarung, sengaja diplotrokke supaya kakinya tertutupi. Dulu saya lihat itu ada salah satu guru, itu juga begitu. Kalau sarungan itu mesti, ya namanya orang pola pikirnya juga kayak gitu. Ya, itu kalau sarungan itu mesti sampai nyeret-nyeret di karpet. Sampai nyeret-nyeret di karpet. Padahal ngomong guru ngaji. Sengaja. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak memandang dia di hari kiamat. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, salah satu dari sisi sarungku itu melembreh, kecuali saya terus senantiasa memperhatikan. Kata Nabi, kamu bukan orang yang melakukan karena sombong. Kamu bukan orang yang melakukan karena sombong. Jamaah yang saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita kesombongan itu bisa dengan pakaian. Kesombongan itu bisa dengan pakaian. Kalau contoh seseorang berpakaian sombong, poloke ditutupi. Makanya kalau sudah ngaji, ya, celana kedawan ketok. Diketok kurang rapi. Bawa ke tukang permak,
Kalau belum naik 5.000. 5.000. Kan murah sekali. Enggak, 5.000. Ya sekarangmu yang pengen di neraka. Kan setiap yang menjulur di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Walaupun enggak sombong. Kalau sombong ada tambahan ancaman. Allah tidak memandang dia di hari kiamat. Ada yang beralasan dengan hadisnya Abu Bakar ini, kalau menutupi mata kaki enggak sombong, katanya enggak apa-apa. Apa jawabannya? Pertama, menjulurkan di bawah mata kaki itu sifatnya orang yang sombong. Walaupun kamu katakan aku ras sombong, tapi itu sifat orang yang sombong. Kedua, coba kamu baca hadisnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, salah satu sisi ujung sarung melembreh. Kan salah satu. Yang katamu apa siji tok gitu? Siji iki tak tutup nih ya sampai kepidak, siji ini dhuwur polok. Wani gitu? Itu pun sengaja. Abu Bakar tidak melakukan dengan kesengajaan, melembeh dengan sendirinya. Kecuali saya terus memperhatikan ya Rasul. Karena diterangkan fisik beliau itu kecil. Orang itu kalau kecil, sarungan umpamanya sarung itu ombo gitu. Ya sudah. Lawang pakai jubah saja, itu kalau badannya kecil, walaupun jubah blangblung ya. Tapi dicemplungi wong loro amot itu. Itu coba kalau berdiri sebagian melembreh. Saudaraku yang saya hormati, tidak pendalilan. Yang ketiga, langsung dapat rekomendasi dari Nabi. Kamu tidak melakukan karena kesombongan. Ada yang menjamin kalau kita melakukan seperti itu enggak sombong? Jangan-jangan kita julurkan kain di bawah mata kaki kita karena kesombongan menolak kebenaran. Datang teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan Nabi, kain beliau itu pertengahan betis. Kemudian dengan congkaknya, ya, masa kayak gitu masuk neraka sayang? Sombong men kowe. Kalau kamu menolak kebenaran, menjulurkan karena menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah kesombongan. Itu sudah kesombongan, menolak kebenaran. Fa'ulima min hadza anna italatas saub dunal ka'bain huwal khuyala wa huwa yastahiqul uqubata fid dunya qabla al akhirah. Maka diketahui dari sini, memanjangkan kain bagi laki-laki di bawah mata kaki sombong. Dan itu berhak mendapatkan hukuman dunia sebelum hukuman akhirat. Dalam hadis bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi wa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang menjulurkan sarungnya karena sombong, akhirnya Allah dibenamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Sebagian ulama menjelaskan ini Qarun. Qarun itu sampai kainnya itu menjulur di tanah. Dibenamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Poin yang ketiga, kesombongan itu bisa dengan pakaian. Poin yang keempat, at-takaburu bil afal. Sombong itu bisa dengan perbuatan. Wa'lam annal mutakabbira yata'ala bi af'alihi minat tarafu'i fil majalisi wa taqaddumi 'alal aqran wal inkari 'ala man yuksiru fi haqqihi. Ketahuilah sombong itu bisa dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Contohnya tarafu' fil majlis. Memandang rendah dalam majelis. Memandang rendah. Apa sing teko ora mutu kabeh. Lah kowe melu teko? Iya, kecuali saya sing mutu. Lah itu kan meremehkan orang ya. Sing teko ora mutu kabeh. Lah kowe teko? Iya. Berarti kamu ora mutu? Enggak, cuman saya yang bermutu. Meremehkan dalam majelis. Merendahkan teman, mengingkari orang yang mengurangi haknya. Jadi kalau jantenan nih, saya teko itu ora ono wong ngadeg langsung assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ora ono itu. Itu langsung nesu-nesu. Orang wong ke saya. Lah kowe iki wong apa kethek? Ya, merasa tidak diorangkan katanya. Kemudian beliau kasih contoh, fataral alima
yusairu haddahu linnas ka'annahu mu'ridun anhu. Boleh kasih contoh? Bisa ini seorang alim punya ilmu tapi memalingkan pipi dari manusia seakan-akan berpaling dari mereka. Minger. Jadi kalau ketemu orang itu melengos. Kenapa? Saudara yang saya hormati, memandang rendah. Enggak level kowe. Usah ini kayak gini santri. Apa kalian itu? Wah. Saudara yang saya hormati, berpaling dari orang yang punya ilmu. Wal abidu ya'basu wa wajhu ka'annahu mustaqdirun lahu. Kalau ahli ibadah itu bersengut wajahnya, seakan-akan memandang orang lain itu sesuatu yang kotor, najis. Kalau kita memandang kotor, najis, apa wajah kita? Bersengut itu. Memandang sesuatu yang kotor, apalagi pas madang. Makanya kalau etika dalam makan itu kalau sudah bersama-sama, ojo cerita sing ora cetha itu. Ya, karena kalau orang awam pas madang wayahe luwe-luwe ndengi wetengku wis. Jadi perut gitu langsung biar itu. Akhirnya teman ini bayangke rasito madang saya, warak saya. Itu enggak punya adab. Saudara yang saya hormati, seorang ahli ibadah wajahnya bersengut ketika melihat orang. Kamu itu kotor. Karena kalau orang menampakkan seakan-akan ahli ibadah itu, saya pernah kasih contoh, ngobrol itu nggo tasbih itu tasbihnya mubeng terus itu. Jadi nggo tasbih mubeng terus itu. Padahal ngobrol sama kita. Kalau kita tanyakan sama orang, kamu mau ngobrol karo awake dhewe kok tasbih sing mubeng. Oh, itu hatinya terus berzikir itu. Kayak kedanan tasbih ya. Kayak orang kalau kedanan game kan begitu. Main game gitu, ngobrol karo koncone tangannya mijet-mijet gini. Padahal ora nggo apa-apa itu. Itu diberitakan begitu. Saudara yang saya hormati, hati-hati ini, sombong dengan perbuatan, memalingkan wajah, bersengut memandang orang lain itu sesuatu yang kotor. Allah katakan wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan palingkan pipimu dari manusia. Jangan berjalan di muka bumi sombong. Allah enggak cinta setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian kata beliau, wahadani qad jahala min ma adaballahu bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini sungguh ya qad jahala, keduanya telah bodoh dari apa yang Allah adabkan kepada nabinya. Adabkan kepada nabinya, berjalan di muka bumi dengan congkak, memalingkan wajah dari manusia. Lihat kata Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu. Tawadhu. Nabi SAW itu ketemu orang murah senyum. Ya. Ketemu orang murah senyum. Beliau tersenyum. Luar biasa. Sampai kemarin kita baca. Ya, tadi malam ya. Ketemu anak kecil salam. Padahal kalau salam itu kan anak kecil kepada yang tua. Kalau kita kan begitu. Salam karo kae. Sing tua sapa? Wong tua kok kon munduk-munduk. Padahal saudara yang hormati Nabi salam kepada anak-anak. Diteladani Anas, diteladani Ibnu Umar, sekian sahabat. Tawaduknya Rasulullah SAW kepada anak kecil. Pernah kita baca itu? Ada anak perempuan kecil di kota Madinah, itu pegang tangannya Nabi, dituntun ke sana kemari, beliau ikut. Beliau ikut. Bukan pencitraan. Kalau sekarang, wah nanti di syuting ya. Bukan. Saudara yang saya hormati, poin yang keempat, sombong dengan perbuatan. Poin yang kelima, sombong dengan ucapan. Yudhirul mutakabbirul kibra bilisanihi, menampakkan orang yang sombong itu dengan lisannya. Kada'awa, seperti dakwan-dakwan. Apa contoh dakwan-dakwan itu? Saya itu kalau nggak sholat tahajud itu wis rasanya ning sirah itu ora tenang gitu.
itu mengesankan kepada orang saya itu saben bengi tahajud. Makanya kalau jam 09.00 ngapa-ngapa itu jombok celah gitu loh. Nyambut gawe jam 09.00 ngapa-ngapa sarapan apa urung? Bukan karena sarapan. Wah, mau bengi itu tahajud terus. Dakwahan. Saudara yang saya hormati, mendakwa untuk sombong, bangga, tazkiyatun nafs. Kemudian membanggakan dirinya sendiri. Membanggakan dirinya sendiri. Saya itu kalau di hasil itu ra infak itu, wah rasanya piye gitu. Jadi setiap penghasilan saya itu separuh tak infak nih. Lah ngopo dadak mbok omongke? Kenapa dadak kamu sampaikan? Kemudian wataihik fil kalam. Dalam berbicara itu dilebih-lebihkan. Liyudhiru balaghatahu, untuk menampakkan balaghahnya. Untuk menampakkan kefasihannya. Allah Subhanahu wa taala benci laki-laki yang dia itu balik, itu berlebih-lebihan di dalam berbicara. Pernah saya kasih contoh itu. Untuk menampilkan misalkan seakan-akan dia itu orang yang fasih. Orang yang fasih. Orang Arab ngomong masalah saja, masalah. Jadi pakai masalah, pakai ain itu. Lah bahasa Indonesia kok kayak ngono. Bahasa Indonesia masalah ya masalah gitu aja kan. Tapi itu harus fasih katanya. Harus fasih. Apa mana yang ngucap apa? Ki. Apa contoh yang bahasa Arab pakai bahasa Indonesia pakai ki misalkan. Mau pulang saya beli martabak. Martabak kok dari pakai kol-kola. Bahasa Indonesia kok. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati. Ini hati-hati. Kesombongan bisa dengan ucapan. Ya. Mendakwa memiliki kelebihan, senantiasa memuji dirinya sendiri, kemudian menampakkan balaghah kefasihan. Balaghah kefasihan. Ya kalau orang awam biasanya bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kon ngomong misalnya ini aku itu mai opo. Iya. Jadi saudara yang saya hormati, ini poin yang kelima. Poin yang keenam, at-takabbur bil masyi. Sombong itu bisa dengan berjalan. Wa yudhirul mutakabbirul kibra fi misyatihi. Orang yang sombong menampakkan kesombongan dalam jalannya. Yakni sombong dalam jalannya, wa yatabahtaru fi khatahu. Dalam jalannya itu berlagak. Saya pernah kasih contoh. Para ulama itu saya pernah baca. Mereka itu kalau keluar dari masjid atau masuk masjid itu biasa tangannya gini nih. Saya pernah baca itu seperti itu. Tapi kalau orang, ya, jadi biar sayapnya itu belakang itu kelihatan itu. Dodone aja ngono kuwi, oka. Ya. Itu jalan itu sing gagah katanya. Saudara yang saya hormati, kalau itu niatan kesombongan, Allah Subhanahu wa taala mengancam, wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kamu enggak bisa menembus bumi. Kamu tidak akan bisa mencapai ketinggian gunung. Bumi enggak bisa kamu tembus kok. Ini saudara yang saya hormati, sombongan dengan berjalan. Kemudian ma min rajulin yata'adamu fi nafsihi wa yahtalu fi misyati illa laqi Allah ta'ala wa huwa alaikud banu. Tidak ada seseorang yang merasa besar dalam dirinya, sombong dalam jalannya, kecuali dia akan jumpai Allah sementara dalam keadaan mendapatkan dua kemarahan. Ya. Wa huwa alaikud banu. Ya, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman keras. Berarti jalan sudahlah wajar. Wajar saja. Kemudian yang ketujuh, sombong itu bisa dengan atba, pengikut. Dengan pengikut. Wa'lam anna takabbura bil atba. Ketahuilah sombong dengan pengikut itu, wa kasratul ansar. Ya, banyaknya penolong, aksaru ma yajri bainal muluk wal bil mukatsirati bil junud wa bainal ulama bil mukatsirati bil mustafidin.
sombong dengan pengikut itu, banyaknya penolong, itu biasanya menimpa dua. Raja, karena banyaknya bil mukasarati, tentara. Yang kedua, ulama bisa bil mukasarati bil mustafidin, banyaknya orang yang mengambil faedah. Kalau tingkatan kita, misalkan jenderal, semua itu saya ngomong manut kabeh, rasa macam-macam, tak geruduk nih rong truk kamu, sombong dengan pengikut. Kalau enggak dengan pengikut, misalkan dengan tentara, apa di sekitar kita? Saya itu sudah sabuk putih. Sabuk putih. Wah, ngeri macam-macam tak kirim rong truk. Wah, sabukan putih. Apa ada? Sombong karena banyak pengikut. Saudara yang saya hormati, kalau enggak yang keduanya ulama karena banyaknya orang yang mengambil faedah. Murid saya itu ribuan dari berbagai penjuru belahan bumi. Ngendi-ngendi teko. Kalau enggak ustaz, wah ngeri sing ngisi aku itu wis nguyek. Iya. Sampe nggon parkir ora amot. Masjid ndludak, nggon sandale kleru kabeh. Ya. Karena merasa banyak pengikut. Saudara yang saya hormati, hati-hati ini. Hati-hati ini. Yang ke-8-nya, sombong itu bisa dengan keindahan. Wa hadzal babu aksaru ma yalujjuhun nisa wa yad'uhuna ila tanakkus wal ghibah wa dzikril uyub. Pintu ini itu banyak menimpa kepada para wanita yang mereka itu keras kepala. Jadi merasa saya lebih. Ya, kadang perempuan itu ngerasani bojone koncone. Iya, giayamen. Tibane bojone itu untune ginsul. Apa maksudnya? Untuk ora. Tak lihat itu dari jauh itu kita enom barang tak cedak itu ternyata kuandel pupure. Apa maksudnya? Kalau saya dari dekat itu glowing. Enggak kandel pupure. Banyak sekali itu nanti. Iya, dari jauh itu kelihatan ya, pakaiannya itu Masya Allah bagus itu. Jadi tubuhnya itu dibalut dengan pakaian cocok. Bareng tak cedak itu tibane bodine big. Gede itu. Kalau saya enggak. Itu pintu ini banyak menimpa pada para wanita yang keras kepala. Laki-laki kalau ada berarti kaya wong wedok. Kalau ada laki-laki seperti itu. Ya, saudara yang saya hormati, poin yang ke-8. Poin yang ke-9 dengan harta. Yang harta ini biasanya menimpa muluk, tujar, para raja, para pengusaha, dan yang semisal dengan mereka. Dari ahlu dunia, jama'in, manna'in. Yang mereka itu mengumpulkan harta, setelah itu mereka bahil. Akhirnya mendorong untuk mendorong untuk bahil, mendorong untuk hasad. Sombong berkaitan dengan harta. Banyak loh. Ini kalau orang nggak hati-hati, saya pernah satu rombongan takziah naik mobil. Itu sudah lama ya, mungkin berapa tahun yang lalu. Itu neng mobil itu sambate itu. Dia memang di rumah mobilnya bagus. Wah, Pak numpak mobil koyo ngene iki. Wah, awakku teko omah lara kabeh iki. Iya. Mobilmu koyo ngene kok mbok tumpaki. Itu kan namanya meremehkan. Coba kalau misalkan dia bukan orang yang sombong, bahkan orang yang dermawan. Moro ning omahe, mobilmu dolan, Pak. Iki nggo usung-usung e. Ndah ngono payune pira tak tambahi, golekne lah. Sing sekoke mentul-mentul itu. Itu sombong dengan harta. Sombong dengan harta itu misalkan melihat orang makan. Kan kalau orang nggak mampu, mangan itu seperti wareg. Wadang sego ya, banyu putih sing akeh itu. Jadi kelupak-kelupuk kebak. Apa kata dia? Kalau orang yang kaya, mangan kaya ngene iki apa cukup gizi itu. Kalau orang yang dermawan, harusnya kan
Dikasih kan begitu. Sombong dengan harta. Ini penulis kasih contoh al-muluk tujar, pengusaha. Makanya kalau ngomong dengan orang, saudara yang saya hormati, hati-hati. Hati-hati. Kadang ngomong itu kalau nggak hati-hati, nggak mandang-mandang, bisa menyinggung perasaan orang. Pernah saya kasih contoh, ketemu orang kaya, itu kalau tanya, ya, itu jangan tanya, itu ngontrakmu ning endi? Ngekosmu ning endi? Itu dia tersinggung. Lah wong sugih kok ngontrak ngekos. Ya, kan pertanyaannya tinggalnya di mana? Saudara yang saya hormati, tapi kalau ketemu orang miskin, jangan ngomong kok yang ini ora layak ini mbok nggoni ini. Ini sore lemah. Ini lembab itu bisa pengaruh ke paru-paru basah. Wah, macam-macam dalil. Wis mulya wae, timbang ngomong kakean dalil kayak gitu. Ada tempat saja sudah bersyukur. Jamaah yang saya hormati, sombong bisa dengan harta. Terakhir, kesombongan itu bisa dengan nasab. Seperti orang yang nasabnya mulia meremehkan orang yang tidak memiliki nasab mulia. Siapa nasabnya mulia? Quraisy. Nasabnya mulia. Ya. Walaupun orang yang diremehkan itu amalannya lebih istimewa, sehingga terhayalkan selamat itu karena nasabnya yang mulia. Kalian itu jangan meremehkan saya. Kayak di berita itu kan ada orang nantang-nantang, saya ini kebal peluru. Saya ini keturunan Rasulullah SAW. Iki surate ini. Wah, gumbede itu. Meremehkan orang. Padahal kadang orang yang diremehkan amalannya lebih baik. Apa kamu kira kalau kamu keturunan orang yang mulia itu kamu selamat? Ayatnya kata Allah, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan bersuku-suku, kabilah-kabilah untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah paling takwa. Gak ada yang mulia di sisi Allah kecuali takwa. Asal manusia itu sama, Adam, Hawa. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Makanya kalau orang sombong dengan nasabnya sampaikan, mbahmu ki sangka lemah. Iya. Kemudian keturunannya dari status mani. Kalau bahasa ulama, harus sombong sangat nasab. Kamu itu keluar dari lubang kencing 2 kali. Lubang kencing loh ya. Pertama, bibit bapak. Lubang kencing, keluar bibit. Kedua, rahim ibu ketika melahirkan. Lah metumu sangka ya, keluarnya uyuh nih kemaki melele. Itu kalau seorang sombong dengan nasabnya. Saudara yang saya hormati, intinya fa inna kullaman taqada fi nafsi kamala amkana ayatakabar. Setiap orang yang meyakini, ingat, yakin dalam dirinya ada kesempurnaan, memungkinkan untuk sombong. Sampai ahli fasik, orang yang fajir itu bisa dengan sombong karena menganggap itu kesempurnaan. Sampai kata beliau, bisa itu sombong itu pada di ahli fasik. Ahli fasik itu contohnya minum minuman keras. Piro? Saya telung gendul itu saya menteles. Apa cemen? Ngombe sak gelas cilik wis gledak. Itu sampai orang fasik pun bisa sombong itu dengan kefasikannya. Sombong dengan zinanya. Saya itu model piye? Wes. Apa kowe kuwi? Iya. Cemen ora gelem jajan? Iya. Itu bisa. Intinya siapa yang meyakini dirinya ada kesempurnaan, amkana etakabar. Makanya kalau orang memiliki kesempurnaan, apa sikap dia? Syuhudul minnah. Kelebihan itu semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua sifat kesombongan sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.